الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Baik, masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dalam meriwayatkan hadis siapa Al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari, an Salim dari Salim, an Abdillah dari Abdillah. Qala beliau berkata, kana ada katsiran ma kana nabiyyu yahlifu, adalah hal yang paling banyak Nabi bersumpah atasnya adalah la wa muqallibil qulub, demi Allah zat yang maha membolak-balikan hati. Jadi Nabi itu sering kalau sumpah, kata Abdullah bin Umar ini, yang cerita Salim, putranya Abdullah bin Umar, Salim ibn Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum. Ini mengatakan Nabi itu kalau sumpah seringkali la wa muqallibil qulub, demi Allah yang maha membolak-balikkan hati. Wa ma'nahu, dan adapun maknanya, maksudnya adalah Allahu yusarrifu, Allah itu yusarrifuha asra. Maksudnya adalah Allah berkuasa merubah-rubah hati, dan Allah merubah hati itu bisa dengan sangat cepat sekali. Bahkan seperti berlalunya angin, bisa sangat cepat sekali. Dan itu bisa berubah-ubah, mulai dari tiba-tiba menerima, tiba-tiba menolak, tiba-tiba berkehendak, tiba-tiba benci, dan yang lain-lain itu. Ada hal di mana kita kadang ya bahkan berbeda dengan diri kita sendiri, menunjukkan bahwa kita ini tidak memiliki kuasa sama sekali atas hati kita. Makanya jangan meremehkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu seperti itu. Makanya pula dalam Islam kalau udah punya niat baik jangan ditunda, takutnya berubah. Maka mensegerakan kebaikan dalam Islam termasuk yang diperintahkan. Segera ya, bukan tergesa-gesa. Ada beberapa dalam Islam itu yang memang disyariatkan untuk disegerakan. Seperti sholat, itu disegerakan. Segera sholat, barokah. Tergesa-gesa sholat, bisa celaka. Itu terus termasuk sedekah, itu diperintahkan untuk disegerakan. Makanya Nabi pernah selesai sholat langsung berdiri menuju ke rumah beliau. Saat itu menjelang malam, dan beliau mengatakan, aku tadi segera bangkit karena aku ingat bahwa di rumah masih ada satu genggam emas. Aku tidak mau emas itu nginep di rumahku, kata Nabi. Siapa yang mau ini? Nabi mensegerakan itu. Jadi begitu punya niat berbagi, disegerakan. Termasuk mandi janabat, itu disegerakan. Taubat juga disegerakan. Banyaklah amal merawat jenazah, itu juga disegerakan. Banyaklah hal-hal yang dalam Islam itu memang disyariatkan untuk disegerakan dalam hal. Dan alias jangan ditunda-tunda. Itu seperti itu. Karena kalau ditunda nanti takut hati ini bolak-balik. Kalau kita punya niat investasi ukhrawi, itu jangan nunggu kita mati. Kalau bisa sekarang, ya sekarang. Mumpung belum hati itu dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara doa Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Itu hadisnya Sahih Muslim di antaranya. Di samping ala dinik ada ala ta'atik. Ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas ketaatan kepadamu. Supaya hati kita ini beredar dalam kebaikan-kebaikan. Itu seperti itu. Dan inilah pentingnya juga kita punya komunitas yang baik. Punya jamaah, punya komunitas yang baik. Supaya ada fungsi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka kalau di antara kita ada yang balelo, ada yang melenceng, kan pasti diingetin. Diingetin. Sehingga ada saling mengingatkan, itu penting juga itu. Maka di antara bentuk sehatnya hubungan dalam keluarga, dalam hubungan antar pertemanan adalah ketika fungsi saling mengingatkan itu terjadi. Tapi kalau fungsi saling mengingatkan udah nggak berfungsi, na'udzubillah ya,
berarti kehidupan rumah tangga itu udah nggak sehat. Atau hubungan seseorang itu sudah tidak sehat. Karena di antara bentuk sehatnya hubungan adalah masih berfungsinya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berikutnya wafit tanzil, dan tersebut di dalam Al-Quran. Al-Anfal ayat 24. Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah, yahulu, membatasi, bainal mar'i wa qalbihi, antara seseorang dan hatinya atau akalnya. Ada yang menafsirkan akalnya. Al-Anfal ayat 24. Al-makna, maksud ayat itu adalah yahulu bainal mar'i wa aqlihi. Allah yang berkuasa membatasi antara seseorang dengan akalnya, sehingga dia tidak menyadari apa yang dia perbuat. Bayanahu, maksudnya inna fi dzalika, sungguhnya di dalam semua itu la dzikra liman kana lahu qalbun. Pastilah terdapat peringatan atau pelajaran bagi siapapun yang memiliki hati atau yang memiliki akal. Ini di surah Qaf ayat 37. Baik. Jadi dibandingkan dengan diri kita sendiri, Allah lebih menguasai hati kita. Kita nggak usah ngomong hati, ngomong badan saja. Siapa yang bisa menguasai rambut supaya tidak beruban? Oh, akan ada obatnya, Ustaz. Oke, ada obatnya. Mau bertahan lama obatnya? Nah, disinilah pentingnya kita mulai pasang kuda-kuda. Agar bagaimana kalaupun kita berubah, perubahan kita semoga semakin taat kepada Allah. Terus ada satu lagi di samping tadi konsep hauqala, ya la haula wala quwata illa billah, yang berkuasa menetapkan hati kita untuk senang kepada kebaikan dan keimanan itu Allah, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 7 itu. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Jadi kalau beragama mengikuti seleranya manusia, agama ini akan terasa berat. Jadi yang sering membuat praktik keberagaman kita berat itu selera manusianya. Kalau ajaran dari Allah aslinya mudah dan memudahkan. Makanya yang bikin sulit itu kalau mengikuti selera manusianya itu. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kalian pada banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah jadikan kalian cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Berarti apa? Allah yang membuat kita cinta, senang dengan hal-hal yang berbasis peningkatan iman. Kayak datang ke majelis taklim, hadir di majelis ilmu, tadarus Al-Quran, dan berbagai macam kebaikan, silaturahim, sedekah, jamaah, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari kita dibuat oleh Allah senang gitu loh. Jadi ibu-ibu senang ke sini ini karena Allah telah memilih ibu-ibu dan bapak-bapak untuk senang datang hadir di majelis ilmu ini yang insya Allah dalam rangka untuk meningkatkan iman. Dan di samping ketika kita dibuat senang oleh Allah dalam kebaikan, apalagi kebaikan itu berkaitan dengan ilmu agama, insya Allah itu jadi sebab kita, dan semoga ya sebab kita apa? Dimudahkan masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mau melangkahkan kaki datang ke majelis ilmu untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan selama kita dalam pencarian dari ilmu ini, status kita sebagai orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Andaikan mati, matinya mati syahid. Masya Allah. Yang kita cari ilmu agama, kok kita pulang dapat pemahaman. Semoga kita termasuk yang Allah kategorikan dalam hadis Bukhari itu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah,
maka dia akan dipahamkan tentang agama. Makanya minta ilmu itu harus setiap subuh. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Sunni, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Terus Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian, kata Allah. Awalnya senang, Allah anugerah kita senang, terus Allah jadikan iman itu indah dalam hati kita. Nah, ini udah mulai jadi namanya kalau dalam hadis halawatul iman, manisnya iman. Indahnya ibadah, indahnya iman dalam hati itu ditandai dengan apa? Nikmat dalam beribadah kepada Allah. Terus seiring berjalannya waktu, kalau kita mau terus belajar, ini kuncinya daripada mau terus belajar dan mau berusaha, maka insya Allah ya kita akan diberi kesadaran oleh Allah yang kedua, namanya kesadaran hakiki, hakikat. Hakikat itu maksudnya gini, kita mulai ngerti inti dari ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah yang akan kembali pada kita kebaikannya. Nah, kalau kita durhaka kepada Allah, itu keburukannya juga akan kembali pada kita. Jadi hakikat ibadah itu kembali pada kita kebaikannya, hakikat maksiat juga akan kembali pada kita keburukannya. Kalau bahasa Al-Qur'annya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Berarti apa? Kita akan paham, oh ternyata saya ini butuh taat. Saya ini butuh meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena kalau kita taat, yang untung ya kita. Kalau kita maksiat, yang rugi siapa? Kita. Makanya ketika kita melakukan ketaatan, kita sudah mulai merasa butuh. Oh, saya ini butuh baca Al-Quran. Saya butuh sholat, saya butuh zikir, saya butuh saum, saya butuh hadir di majelis ilmu. Mulai merasa butuh. Siapa yang berbuat baik, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat, maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Nah, terus kemudian ada kesadaran yang ketiga, ini kesadaran cinta ini. Ini nggak bisa direkayasa, nggak bisa dibuat-buat. Ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah ibadah kan terasa nikmat sekali. Kalau kita dibuat oleh Allah senang dengan aktivitas keimanan, dan Allah buat iman itu indah dalam hati kita, dan Allah buat kita benci pada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, Allah katakan, ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Idza arada ayuqalliba qalba 'abdi, apabila Allah berkehendak membolak-balik hati hambanya, qallabahu, maka Allah akan membolak-baliknya. Imam Adz-Dzahabi itu punya kitab judulnya Dosa-dosa Besar. Di antara dosa besar itu, kata Imam Adz-Dzahabi, adalah merasa aman dari rencana Allah. Maksudnya bagaimana? Begini. Ada orang itu karena dia sehat, dia punya kekuasaan full power, jadi dia punya kekuasaan, dia full power, pokoknya sehat, kaya, jabatan punya, full power lah pokoknya. Terus dia merasa ke depan kehidupannya pasti baik-baik saja. Dia merasa ke depan kehidupannya pasti baik-baik saja. Sehingga dia merasa tidak perlu berdoa. Dia merasa tidak perlu bersedekah. Dia merasa tidak perlu mohon pertolongan Allah agar kehidupan dia dijaga dalam kebaikan. Maka sikap seperti ini dosa besar. Jadi kita ini harus selalu berpikir bahwa kita tidak tahu ke depan akan terjadi apa. Kita tidak tahu. Suudzon tidak boleh juga. Maka jangan lupa sandarkan hidup kita, harapan kita, diri kita kepada yang mengatur hidup kita. Siapa? Allah. Itulah kenapa kita butuh zikir pagi dan petang. Itulah kita butuh zikir setelah sholat. Itulah kenapa kita butuh sedekah. Itulah kenapa kita butuh hadir di majelis ilmu begini ini. Karena kita berharap agar kehidupan kita yang kita sandarkan kepada pencipta kita ini dibuat oleh Allah ke depan hidup kita itu membaik, dan membaik. Nah, jadi jangan sampai kita merasa aman dari rencana Allah terus merasa tidak perlu berdoa, tidak perlu sedekah, tidak perlu berbuat baik dalam bentuk zikir pagi dan petang, merasa tidak perlu zikir setelah sholat, merasa nggak perlu.
Nah, ini bahaya. Dan ini masuk dalam kategori dosa besar. Kita harus merasa butuh iman Islam kita dijaga oleh Allah. Sehingga kita istiqomah dalam iman Islam kita. Hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga